Bapak Wali Kota selama 10 tahun ini, hampir Iya, 10 tahun di akhir masa jabatan beliau itu. iya, Luar biasa. Dan ini perlu kita kenang iya, sebagai salah satu juga Bapak iya, air minum Kota iya, Palopo. iya, Iya. benar. Bapak air Air minum minum Kota Palopo. Kota Palopo. Karena Wah, pengabdiannya keren luar itu. biasa. Julukan itu. Iya. Insinyur Muhammad Tawakal MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di Ratona Solusi malam ini. Alhamdulillah sangat senang. Iya, pemirsa, malam ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Beliau adalah Direktur PDAM Kota Palopo atau kita kenal juga sebagai Perumda Tirta Mangkaluku. Ya, benar ya Pak ya? Betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Ini banyak hal-hal yang akan kita bicarakan malam ini. Kita akan bongkar malam ini. Kita akan melihat bagaimana PDAM yang ada di Kota Palopo dari waktu ke waktu. Nah, sebelum kita memulai perbincangan kita, saya ingin mengutip dulu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dikatakan bahwa bumi dan air serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana Anda sebagai Dirut PDAM memaknai pasal 33 ayat 3 ini? Memang secara utuh bahwa negara ini Ya, harus memberikan pelayanan utama kepada masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Misalnya wali kota. ya, Itu hak dan kewajiban masyarakatnya itu harus terpenuhi karena itu kebutuhan utama adalah salah satunya adalah air. ya, Jadi pemerintah dalam ini wali kota Palopo ya, itu wajib memberikan pelayanan utama berupa air. ya, Apakah itu air minum atau air bersih dan sebagainya. ya, Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memberikan kontribusi atau pelayanan kepada masyarakat. PDAM atau Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo yang diamanahkan oleh aturan yang ada di atas, baik itu PP 54 yang mengatur regulasi tentang BUMD, ya, yang di dalamnya adalah Perumda. Tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam ini wali kota adalah mengatur tentang penyaluran sistem air bersih kepada masyarakat yang ada di Kota Palopo. Alhamdulillah ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah kita. ya. Kalau kita lihat status dari PDM Kota Palopo ini kan masih Perumda ya. Berarti masih 100% dana yang digunakan untuk PDAM ini adalah murni 100% dana dari pemerintah. Ya. Jadi di dalam regulasi itu telah dijelaskan bahwa ada dua. Ya, Satu berbentuk perseroda, satu berbentuk perumda. ya, Karena kita di Perumda Tirta ada Pak yang ada di Palopo ini adalah berbentuk perumda, maka dia punya kekayaan itu 100% murni adalah milik pemerintah. iya, Baik itu melalui APBN, APBD atau apalah, itu dikuasai penuh oleh pemerintah daerah. Makanya dikatakan di situ adalah KPM, kuasa pemilik modal. ya, Jadi di sana ada semacam dewan pengawas. Kalau di perseroda itu adalah komisaris. ya, benar. Ya, jadi biayanya itu 100%, 50 per 50 plus plus 1 1, itu adalah milik perseroda. Iya. Oke. Nah, kita lihat bahwa air minum ini kan satu hal yang sangat vital, yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan manusia. Saya ingin flashback dulu sedikit ya. Setahu saya PDAM itu yang kita punya di Palopo ini itu sudah berdiri atau sudah ada sejak tahun 1941 ya. Jadi sebelum kita merdeka bahkan kita sudah ngerti yang namanya pentingnya air bersih ya. Air yang layak untuk dikonsumsi gitu. Nah, mungkin Pak Dirut bisa flashback sedikit, cerita dulu sedikit tentang sejarah sampai dengan hari ini.
bagaimana perkembangan PDAM Kota Palopo dari waktu ke waktu. Bahkan waktu itu kalau saya tidak salah, kita masih namanya LU ya. Jadi masih satu kabupaten yang sekarang terbagi 4. Jadi 1 kota madya dan 3 kabupaten lain yang merupakan hasil pemekaran. Nah, bagaimana sejarahnya ini? Ya, pertama ini waktu sebelum kemerdekaan ini adalah yang pertama kali dibangun oleh pemerintah pemerintah Belanda di tahun 1941 yang bersumber dari Sungai Mangkaluku. Sungai Mangkaluku. Sungai Mangkaluku itu yang ada di Latupak sana. Latupak. Ya, salah satu objek wisata yang sangat terkenal ya di Kota Palopo itu. Biasanya orang kalau ke Palopo langsung Latupak mana, Latupak mana. Iya. Jadi pas itu di depan pengambilan air kemasan Asera itu ada di depannya itu ada sungai yang namanya Sungai Mangkaluku. Itulah awal sumber yang pertama kali digunakan untuk air bersih untuk masyarakat Kota Palopo. Dulu namanya Water Leden. Leden. Jadi masih pakai bahasa dulu Water Leden. Belanda. Ya, Belanda. Leden itu kan bahasa Belanda, Leden. Oh, pipa itu ya. Orang lu itu atau orang Palopo itu lebih mengenal dengan Leden. Ternyata itu dari bahasa Belanda. Yang sekarang bahasanya pipa. Jadi pada waktu itu berjalannya waktu berubah jadi waktu zaman sudah merdeka, sudah pemerintah Kabupaten Luwu secara keseluruhan itu namanya BPAM. Badan Pengelola Air Minum. Perjalanan waktu berubah jadi PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum. Setelah berjalan berubah kembali namanya PDAM Tirta Mangkaluku. Zaman itu sudah ada pelanggannya ya? Ada. Pada zaman itu. Pada zaman itu sudah banyak pelanggan. Tapi dibanding dengan sekarang pasti jauh lebih banyak jumlah pelanggan hari ini ya. Tapi nanti kita bicara dari sisi berapa sih jumlah pelanggan kita, kemudian bagaimana sistem pelayanan kita terhadap pelanggan itu. Nah, kita juga ingin tahu kita sudah berada di size mana ini. Karena kan setahu saya biasanya Perumda itu ada yang sizingnya masih 3 direksi, ada yang 5 dan seterusnya. Bisa dijelaskan mungkin? Jadi begini. Untuk kondisi ini ada yang namanya range pelanggan. Jadi katakanlah dari 1 sampai 30.000 itu hanya 1 direksi. 1 sampai 30.000 pelanggan. Katakanlah 1 sampai 30.000 pelanggan itu direksinya hanya 1. Kemudian dewasnya juga hanya 1 berdasarkan regulasi PP 54. Kemudian untuk 30.000 satu sampai ke atas kurang lebih 100.000 kurang lebih kalau saya tidak salah itu jumlah direksinya maksimum 3. Maksimum 3. Nah, sama yang kita alami di Kota Palopo karena pelanggan kita sudah di atas 30.000. Jadi 3 direksi. Kita sekarang di Palopo ada 30.000 lebih ya? Ya, kurang lebih 40.000. 40.000 dari total kalau tidak salah sekarang sekitar 180 sampai 190.000 jiwa. Gitu. Jadi kalau kita misalkan average rata-rata satu rumah 5 itu sudah berapa itu? Sudah lumayan ya sebenarnya pencapaian yang kita yang kita hasilkan dari memenuhi kebutuhan pelanggan kita yang ada di Palopo. Nah, saya ingin Pak Dirut menjelaskan kepada kita dari perkembangan yang tadinya kita mengenal air ini masih pada zaman sebelum kita merdeka, kemudian setelah itu kita ada PDAM dan terakhir kita menjadi Perumda ya. Nah, apa yang dilakukan sehingga ini bisa kita kembangkan terus? Adakah inovasi-inovasi atau kita hanya bekerja secara konvensional saja di dalam membangun PDAM ini? Jadi begini, tentang pembiayaan daripada terbangunnya suatu sistem di PDAM itu banyak bersumber dari beberapa anggaran. Salah satunya anggaran APBN melalui hibah, AUSAID juga kemarin ada. USAID termasuk AUSAID. Nah, itu yang banyak membantu PDAM Kota Palopo kemarin dalam pengembangan sambungan rumah.
Jadi itu ada hibah outside namanya yang dikelontorkan oleh pemerintah Australia untuk Indonesia. Jadi instalasi yang dimaksud dengan sambungan rumah ini instalasi dari pipa yang dimiliki oleh PDAM yang katakanlah di jalan itu untuk nyambung ke rumah itu dibantu dari outside. Seperti itu. Itu berapa banyak itu, Pak? Itu kalau saya tidak salah kemarin kan beberapa kali PDAM Kota Palopo ini ikut dalam program itu kurang lebih hampir 7.000 kalau tidak salah. 7.000 sambungan rumah atau 5.000-an sampai ke 7.000-an sambungan rumah. Itu pada zaman Direktur Pak Yasir waktu itu. Nanti belakangan setelah kita mengikut perkembangan kita tidak ikut lagi karena ada APBN yang melalui dana DAK yang kita ambil melalui yang dikelola oleh Dinas PUPR. Jadi setelah itu diambil alih oleh Dinas PUPR. Jadi kita tidak ikut lagi waktu itu. Nah, untuk kualitas air kita hari ini, bagaimana Bapak bisa menjelaskan itu? Kan ada itu, orang kan biasanya kalau masyarakat awam atau umum itu hanya melihat ini jernih, ini agak keruh, kan seperti itu ya. Nah, mungkin ada dari sisi pengetahuan tentang keairan yang bisa kita jelaskan, kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa ini air kita sudah sangat bagus seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan itu, Pak. Jadi di Permenkes 492 itu telah diatur. Ada Permenkes. Ada Permenkes yang mengatur itu. Yang mengatur itu tentang bakteriologi dan fisika atau kimiawi yang ada dalam air yang kita olah. Jadi setiap bulan itu sampel air bersih baik yang ada di hulu, di tengah maupun di ujung daerah itu kita ambil sampelnya. Sampai beberapa botol itu tidak salah lebih 100-an botol yang kita bawa ke lab di Makassar untuk diuji bakteriologinya. Kalau dia mengandung bakteri E. coli jelas kelihatan di situ. Bakteri E. coli apa dan sebagainya. E. coli itu salah satu bakteri yang sangat berbahaya ya. Itu yang bisa bikin diare. Atau ada juga yang bisa bikin gatal-gatal. Jadi kita tidak mengalirkan air kalau dia tidak steril. Artinya tingkat kekeruhannya juga tidak dialirkan kalau dibawa dari 4 NTU. 4 NTU. Apa itu, Pak? Tingkat kekeruhan air. Karena penonton ini kan tidak mengerti istilah-istilah. Artinya kalau saya istilahkan NTU itu sama dengan tingkat kekeruhan air. Tingkat kekeruhan air. Jadi kalau dia di atas 4 NTU itu kita tidak alirkan. Tidak dialirkan. Terus apakah seenak aja? Misalkan kan kita tahu ada yang bisa membuat air jernih gitu, ada yang bisa membuat air kehilangan ini dengan menggunakan seperti kayak kaporit atau apa macam-macam. Saya nggak terlalu ngerti, mungkin Pak Dirut nanti bisa jelaskan gitu. Apakah itu misalkan airnya sangat keruh, dikasih apa supaya kelihatan jernih? Padahal mungkin jernih tapi ada zat dari kimiawi yang dicampurkan itu justru akan membahayakan gitu seperti itu. Nah, bagaimana standar-standar ukuran yang mesti dilakukan oleh PDAM? Jadi semua operator yang ada di bagian produksi sudah mengetahui karena itu diuji di dalam lab PDAM sendiri tentang tingkat kekeruhan air. Jadi ada semacam zat seperti namanya PAC, PAC dalam bentuk cair. Kalau dulu namanya PAC. Nah, itulah yang mengurai kekeruhan dan mengeplok air yang ada kekeruhan itu yang ada di air itu. Jadi dia dapat mengurai tingkat kekeruhan air itu menjadi kelihatan jernih. Jadi ada beberapa pengolahan yang mengatur itu melalui jalur ini dan seterusnya sampai ke bak penampungan. Jadi termasuk proses filterisasinya di situ juga. Di situ juga semua. Gitu. Kan ada yang mikir mungkin jangan sampai cuma disaring pakai ijuk pasir, setelah itu sudah dialirkan. Itu konvensional. Itu zaman dulu ya. Itu tidak berlaku lagi untuk kekinian. Proses. Siap. Nah, saya pernah mendengar ya ini sebelum zamannya Bapak ini. Tingkat kebocoran kita tuh sangat tinggi ya. Saya bahkan pernah dengar itu 20-30%. Entah itu kebocoran yang karena
pipa kita yang bocor, atau kebocoran karena dalam tanda petik ada pelanggan yang nakal gitu. Jadi tidak menggunakan meteran, airnya masuk ke dalam rumah tapi dibelokkan gitu, atau dibikin, katanya sih ada juga yang bikin semacam bak atau apa ya, saya macam-macam lah, saya nggak ngerti gitu. Nah, bagaimana PDAM mengatasi kebocoran-kebocoran ini, terutama yang pipanisasi dulu yang kita bahas sebelum yang tadi itu, dalam tanda petik ada pencurian ya. Ya. Jadi sekarang ini di bagian distribusi itu ada yang menangani khusus untuk kebocoran pipa. Iya. Jadi di sana itu one day one service. Iya. Artinya kalau mendapatkan kebocoran langsung harus ditanggulangi. Iya. Karena kita tidak harus kehilangan air. Iya. Jadi seluruh staf yang mengetahui tentang adanya kebocoran, itu laporan ke humas, langsung ditindaklanjuti untuk dilaksanakan. Karena kondisi kekinian kita itu banyak sekali kebocoran-kebocoran, baik yang dilakukan oleh masyarakat, terutama daerah-daerah pinggiran, yang banyak begitu karena gampang membuka pipa dan sebagainya. Nah, ini kita ada foto ini Pak Dirut. Mungkin ini salah satu bentuk penanggulangan kebocoran pipa ya. Ini seperti ini, itu sampai tenggelam itu. Nah, ini semua ini adalah penanggulangan kebocoran pipa. Jadi ini contoh yang ada di atas itu kan terlipat karetnya itu yang kelihatan tuh. Oh. Itu di sambungan. Ada terlipat karet yang warna hitam tuh. Kebocorannya tuh di mana tuh? Yang ini ya? Ya. Ini yang ada bisa di zoom out lagi sedikit. Ya. Itu ada yang hitam itu yang warnanya gelap. Ya, yang sebelah itu ya. Itu kan terlipat. Waktu dulu dipasang pipa itu oleh kontraktor, tidak bagus pemasangannya sehingga dia masukkan pipa terlipat. Berjalan dengan waktu, tekanan besar, akhirnya bocor. Kelihatan naik ke atas, langsung ditanggulangi. Nah, rata-rata begitu, Pak. Iya. Wah. Rata-rata begitu. Kalau kita tidak pengawasan pada saat itu, pemasangan, berarti kontrol terhadap para kontraktor ini juga mesti harus sekali diperketat juga harus sekali. Karena itu saja tadi itu bisa berakibat fatal itu sampai ada kebocoran seperti itu. Nah, ini juga mungkin ini kebocoran juga ya. Iya. Ini kebocoran juga ini. Biasanya ada yang bocor misalnya di klem shutter untuk sambungan rumah yang masuk ke dalam rumah karena kurang bagus pemasangan atau tekanan sehingga pipa pecah atau apa dan sebagainya. Banyak hal-hal yang terjadi. Dan ini cukup dalam ya, saya lihat Pak Dirut itu. Ada yang sampai 2 meter Pak. Ada yang sampai 2 meter. Sebenarnya yang bagus itu yang mana sih? Yang di permukaan apa yang mesti tenggelam itu? Yang di dalam tanah? Tergantung dari diameter pipa. Jadi kalau diameter 60 mm itu kedalamannya 60 cm. 60 cm dari permukaan. Sebentar, nanti dulu saya ini kasihan ini. Ya Allah, aku ketawa padahal ini kasihan ini. Ini benar-benar bertanggung jawab sekali nih ngerjain tugasnya sampai seperti ini. Itu udah, tapi masih bisa senyum itu, masih dalam keadaan sudah sampai bukan leher lagi ini, sudah sampai dagu itu airnya, tinggal bibirnya ke atas itu sama telinga yang kelihatan itu Pak. Orang-orang seperti ini mesti kasih penghargaan ini. Luar biasa itu. Inilah bukti tanggung jawab ya, benar. Tanggung jawab dia sebagai pegawai di PDAM. Bagian distribusi atau PKA namanya, penanggulangan kebocoran air, tanggung jawab dia. Tupoksi harus dia jalankan. Baik itu malam sampai jam 11 malam dia lakukan. Ini malam pun kalau misalkan terjadi kebocoran, itu tetap ada upaya untuk bisa mengatasi kebocoran itu ya. Iya. Nah, seperti ini. Kayak ini ya. Ini malam ya. Malam. Jadi khusus untuk distribusi dan PKA itu kerjanya 2 shift sekarang. Jadi dari jam 7 sampai jam 4, jam 4 sore sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi kalau ada laporan kebocoran, langsung terjun. Nah, terkecuali kalau misalnya tidak tunggu lalot. Ada lalot-lalot. Ada lalot-lalot. Karena ini menjadi teguran buat mereka. Iya. Karena ini sudah ada di humas, di humas yang menyampaikan bahwa ada kebocoran. Ya, itu ada humasnya di situ. Duduknya. Jadi dikerjakan malam sampai jam 11. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa ditanggulangi sampai itu, kita upayakan besok pagi. Siap. Oke, keren. Ya, saya perlu apresiasi nih. Berarti
ada upaya yang sangat serius untuk menanggulangi kebocoran. Nah, tadi ini kita bicara kebocoran pipa. Nah, gimana dengan kebocoran yang dalam tanda petik tadi saya bilang itu tidak lewat meteran? Itu masih ada atau gimana sekarang? Ya, bisa jadi. Jadi sekarang kita bentuk tim Ya. untuk sambungan rumah yang tidak aktif lagi. Ya, Sambungan rumah tidak aktif lagi bisa saja ada sambungan di situ, tapi rumah sudah tidak ada. ya, Ada juga ada rumah tidak ada meteran. ya, Ada juga yang langsung masuk ke dalam rumahnya, mengambil orang lain, decantol dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kami tindak lanjuti dengan banyaknya pelanggan yang tidak aktif, Iya. kurang lebih 3.000 sambungan rumah. ada sekarang kurang lebih 3.000 sambungan rumah yang tidak aktif. tidak aktif. Nah, Gitu. ini berbagai tipe ini. Iya. Ada yang sudah ditinggal orangnya sama sekali, digusur dan sebagainya. Tapi pipanya masih ada. Iya. Nah, ini kita mau eksekusi untuk Iya. tidak dijadikan permanen untuk tidak aktif lagi kalau misalnya orang Iya. sudah tidak ada sama sekali. Dan itu kan masih ada properti PDAM di sana seperti meteran, itu kan masih bisa ini lagi kan, atau pipa-pipa yang bagian dari milik PDAM itu kan masih bisa diambil lagi itu untuk bisa dimanfaatkan. Itu semua kita ambil semua itu. Iya. Jadi kalau kita ketemu misalnya kita dapatkan konfirmasi misalnya Iya. ada rumah yang tidak, yang artinya tidak sudah nonaktif. Iya. Tapi masih ada rumah dikhawatirkan, Iya. masih digunakan pada malam hari misalnya diambil, dibuka dan sebagainya. Iya. Nah, ini yang kita mau aktifkan. Iya. Kalau misalnya masih mau berlangganan, kita perbaiki hubungan itu. Iya. Kita bisa sambungkan kembali dengan membayar sisa Iya. cicilan yang tertinggal itu. Benar, karena kan kembali lagi tadi ke pasal 33 ayat 3. Meskipun kita tahu bahwa memang operasional dari PDAM itu juga butuh biaya gitu. Karena tidak bisa kita simsalabim air itu mengalir. seperti itu ya. Betul. Yang jelas bahwa keterlibatan pemerintah di sini itu masih sangat besar. Sehingga kalau misalkan kita bicara tentang harga air, itu kalau saya misalkan nanya ke Pak Dirut ini, bagaimana sebenarnya dengan harga air kita? Apakah mahal atau murah? Kalau boleh jujur saya katakan, untuk PDAM atau Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo itu masih di bawah. Masih di bawah yang harga semestinya. Karena itu kalau kita melihat tidak boleh melebihi 4% dari UMR. Kita jauh sekali di bawahnya. Coba kalau kita bandingkan dengan air mineral seperti ini. Dengan isi segini hanya berapa mililiter dengan harga sampai 1.500 kalau tidak salah berapa per ini per botol ini dibandingkan dengan kubikasi 1 kubik air PDAM Perumda Tirta Mangkaluku itu hanya terjual sampai Rp5.000 per kubik. Itu bisa digunakan berapa liter itu? 1.000 liter. Hanya segitu. Jadi saya anggap untuk memenuhi biaya operasional PDAM itu sampai saat ini kita masih di bawah standar. Masih di bawah full cost recovery. Dan kalau misalkan kita lihat perkembangan, memang ya salah satu yang menarik hari ini adalah di bisnis kemasan itu, air kemasan maksud saya, gitu. Jadi sangat marak kan sekarang, hampir tidak ada lagi saya lihat rumah tangga sekarang yang masak air itu, semuanya beli air galon atau apa itu, macam-macam lah. Nah, oke, Kak. Sekarang ini gimana dengan yang apa itu namanya? Ini masih banyak juga itu biasanya dipertanyakan di luar dengan biaya beban. Yang masih ada yang bilang, aduh terlalu tinggi biaya bebannya. Gimana kita mesti kasih penjelasan kepada publik ini yang sampai nanti kepada satu pemahaman bahwa memang itu sebenarnya sangat rasional sekali, itu tidak melebih-lebihkan apa yang dilakukan oleh PDAM Palopo. Jadi beban yang ada itu sebenarnya untuk kepentingan pelanggan juga sebenarnya. Oh ya? Ya beban. Ada beban teknis administrasi. Ya. Jadi beban itu secara teknis itu seperti yang nilainya sekian rupiah itu sudah dihitung secara cermat oleh PDAM bahwa beban teknis ini untuk menanggulangi misalnya pergantian water meter kalau sampai umur 5 tahun, pergantian stop kran atau sebagainya yang rusak di sekitar meteran. Jadi pada saat umur 5 tahun itu tidak ada pembayaran sama sekali, gratis. Oh, jadi pada saat terjadi kerusakan meteran misalkan atau kran yang ada dekat di situ, itu
Gratis. Gratis dibiayai oleh PDAM. Oh, berarti kalau ada yang minta duit berarti pungli itu. Pungli. Jadi kalau clear ini ke masyarakat ya, mesti jelas. Jadi kalau misalnya ada meteran belum sampai Iya. umurnya 5 tahun kan kadang-kadang masyarakat Iya. mengutak-atik ini meteran. Iya. Tusuk aja supaya Iya. tidak mengalir apa dan sebagainya. Kita Iya. melihat juga apa sebabnya sampai meteran ini rusak. Iya. Apakah diutak-atik atau rusak dengan sendirinya? Iya. Kalau pada saat rusak dengan sendirinya, Iya. akibat karena entah apa dan sebagainya, Iya. itu PDAM yang langsung menggantinya. Nah, kalau misalkan belum sampai 5 tahun, 2 kita tahun atau 3 tahun kita lihat. rusak. Itu kita lihat rusak karena apa? Iya. Kalau rusak karena diotak-atik Ya. atau rusak secara permanen yang tidak pernah diganggu. Ya, rusak terus lihat segelnya udah Sudah ini yang sudah hilang. Sudah hilang segelnya. Artinya memang sengaja untuk Iya, dirusak. tapi kalau misalkan segelnya begitu Utuh diteliti masih utuh dan sebagainya, maka kita anggap pasti memang ada satu kerusakan Komponennya, kerusakan. teknis di dalam komponen itu, bukan karena unsur kesengajaan. Jadi itu bisa diganti juga oleh gratis. PDAM. Iya, gratis. Oh, siap, mantap. Jadi tidak ada sama sekali itu beban yang kita itu tidak diperuntukkan untuk masyarakatnya kembali, pelanggannya kembali. Iya, benar. Karena itu tadi ya. Iya. Jadi pikiran utama kita sebagai dasar itu pasal 33 itu kita nggak boleh lari dari situ. Jadi saya tambahkan, Iya. jadi kalau umur veteran itu sampai pada umur 5 tahun, Iya. baik atau tidak baik, tetap harus diganti. Baik atau Tidak tidak baik, baik. itu Misalkan, harus diganti. bisa saja pada umur veteran itu terjadi putarannya Jadi sudah melambat, sudah atau lost, lowbat nih. ya sudah lost, Lost gitu. anunya. Jadi sudah lebih cepat putarannya, Ya, tidak bagus sudah lagi. tidak seimbang Tidak antara seimbang, putaran ya. dengan hitungan Hitungan air yang masuk. Makanya kita harus ganti. Iya. Ya, jadi ada juga limit umur yang ditentukan ya, secara 5 tahun, secara teknis. ya untuk bisa kita melakukan penggantian meteran. Nah, keren itu. Kecuali kalau keran yang di dalam rumah rusak. Ini bukan yang tanggung jawab Jadi PDAM. makanya kami menghimbau kepada masyarakat biasa, Iya. kalau misalnya keran di dalam rumah itu harus diperhatikan baik-baik. Iya. Biasa kan ada yang bocor sedikit itu Iya. menetes, itu mempengaruhi meteran untuk bergerak. Nah, makanya dalam situ, kenapa banyak sekali air saya bayar? Iya. Padahal tidak saya begini-begini nih. Iya. Padahal dia tidak perhatikan keran dalam rumahnya itu bocor. Oh, Ya, iya. menetes tapi Benar. mempengaruhi. Ya, apalagi kalau pakai ini mesin, Ya, mesin. air itu kan Iya. yang otomatis itu kalau ada kebocoran pasti mungkin dia tidak bunyi, tapi sepersekian menit pasti bunyi lagi. Bahkan detik kalau misalkan tingkat kebocorannya cukup besar atau cukup tinggi gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya tentang pelayanan prima. Ya. Nah, pelayanan prima ini pasti terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PDAM. Ya. Nah, bagaimana PDAM melakukan peningkatan atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang ada di dalam, sehingga profesionalitas yang kita harapkan dari seluruh karyawan PDAM ini bisa berjalan dengan baik. Mulai dari yang terbawah sampai di jajaran tertinggi. Ya, PDAM terutama direksi bertanggung jawab penuh kepada bawahannya untuk memberikan edukasi. Iya. Baik itu melalui pelatihan, kita kirim ke luar daerah, atau kita mendatangkan orang ahli untuk memberikan edukasi di kantor kami. Itu sering kami lakukan setiap tahun. Kami mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan manajemen air minum atau penanggulangan kebocoran dan sebagainya. Jadi kita bagi orang teknis melakukan tugasnya, melakukan pelatihan secara teknis, orang administrasi melakukan tugas secara administrasi, sehingga pada akhirnya nanti mereka profesional untuk melakukan. Nah, ini apa ini? Salah satu di antaranya pelatihan service excellent. Ini baru-baru kita laksanakan ini di kantor kami. Jadi pegawai yang terlibat dalam itu ada yang dari distribusi, ada yang dari produksi, hubungan langganan dan sebagainya. Ya, jadi mereka kita berikan pelatihan, kita datangkan mentornya itu dari luar. Jadi PDAM tidak pelit untuk spend money dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tidak ada sama sekali. Banyak juga itu perusahaan pelit juga, padahal SDM ini yang kita mau kembangkan. Makanya kami diwanti-wanti oleh BPKP. Kurangnya biaya pelatihan biasa. Makanya kami melihat,
ini yang mengurangi nilai dari audit kita. Iya. Makanya kita tingkatkan, tambahkan biaya untuk pelatihan kepada mereka. Baru-baru kita kirim juga untuk ke Bekasi untuk pelatihan di sana. Ada 2 orang kami utus ke sana tentang perencanaan dan sebagainya. Iya. Ini insya Allah nanti ini kita akan panggil lagi BPKP untuk memberikan edukasi tentang apa yang kita inginkan. Wah, ini saya jadi teringat ini kayak ini saya juga terlibat ini, pernah terlibat di dalam pelatihan pengembangan sumber daya manusia gitu yang dilakukan oleh PDAM, tapi tahun berapa nih saya lupa persis ini. Jadi kita kasih pelatihan in class kemudian outdoor gitu. Jadi setelah kita training class, nah kita lakukan ini outbound ini. Supaya lebih refresh dia. Ya, refresh, lebih mengakrabkan diri dan lebih kepada penguatan kolaborasi ya antar divisi yang ada. Karena ini yang paling penting sebenarnya untuk membangun satu tim supaya achievable, yaitu bagaimana kita membangun kolaborasi. Jadi bukan hanya kompetisi yang kita pertajam, tapi yang justru harus kita bangun adalah kolaborasi. Dan luar biasa ini. Karena target kita waktu itu memang bagaimana caranya supaya bisa lebih meningkatkan pelanggan. Dan ternyata itu terbukti. Seperti itu. Nah, ini salah satu kegiatan yang kita lakukan di Labombo. Iya. Oke. Luar biasa. Teringat masa lalu. Teringat saya masa lalu itu ya. Nah, saya ingin juga bertanya seperti ini, Pak Dirut. Kita tahu kan Palopo ini sekarang sangat giatnya ya membangun gitu. Terutama karena apa? Sangat banyak orang sekarang yang masuk ke Kota Palopo. Kita tahu salah satu hal yang sangat menonjol di sini adalah jumlah perguruan tinggi kita yang cukup banyak. Bahkan kalau kita bicara dalam skop Sulawesi Selatan, itu kita sekarang ada nomor 2 kalau tidak salah setelah Makassar. Jumlah yang kedua banyak perguruan tingginya. Nah, otomatis banyak mahasiswa yang baru. Nah, ketika mahasiswa baru banyak masuk atau para tenaga kerja misalkan yang ada di sektor swasta juga masuk, maka pasti dibutuhkan hunian. Makanya di Palopo ini kalau kita lihat pengembangan perumahan itu sangat pesat sekali gitu. Dan ini pasti membutuhkan air gitu. Nah, bagaimana PDAM melakukan akselerasi terhadap hal ini? Pertambahan hunian dengan kemampuan PDAM untuk bisa menyediakan air bersih. Ya, jadi untuk kondisi kekinian, ibaratnya kalau kita berjalan ini developer, ini PDAM. Tadinya sebegini, tapi sejalan dengan perkembangan tiba-tiba ini hunian ini meningkat begini. Di sisi lain PDAM jalannya lambat. Jalannya lambat. Jadi kami ketinggalan. Jadi ada beberapa banyak itu rekomendasi yang tidak sempat kami keluarkan kepada developer-developer yang ada di Kota Palopo ini. Karena setelah diukur dia punya tekanan air di dalamnya di sana, secara hidrolis itu 0. Artinya tidak bisa kita sambungkan kepada developer perumahan-perumahan yang dimaksud yang nilainya 0. Nah, jadi kemarin kami mengusulkan kepada pemerintah daerah tentang penyertaan modal. Karena kita tahu dalam aturan itu bahwa pemerintah wajib memberikan air kepada masyarakatnya sebagai pemerintah. Nah, sekarang itu kami sudah ajukan ke pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat yang membutuhkan air. Salah satunya developer tentang hunian-hunian ini. Bagaimana caranya berkolaborasi antara pemerintah dengan DPRD, eksekutif dan legislatif. Kami sudah mendorong itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini apa yang kami inginkan tentang penyertaan modal itu untuk membangun sistem. Karena kami sudah kehilangan kekurangan air untuk mensuplai. Mudah-mudahan teman-teman di DPR dapat memaklumi itu dan membahas
tentang penyertaan modal ini dan supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Ya, kalau saya sih bukannya harus memaklumi DPR ini, justru DPR-nya yang harus gercep. Karena apa? Ini menyangkut kepentingan Hajat orang banyak. hajat orang banyak kan gitu. Sementara DPR mewakili rakyat, masyarakat, masyarakat, masyarakat. Kan seperti itu gitu. Jadi ya jangan sampai ada something gitu loh. Ya mudah-mudahan lah. Saya pikir teman-teman di DPR mengerti tentang hal ini. Iya. Oke, jadi kita harap ya mudah-mudahan DPR kita menonton ini dan kita berharap supaya itu disupport. Tapi mungkin ada juga ganjalannya sedikit Pak Dirut, dan itu mesti kita clearkan juga. Jangan-jangan DPR menganggap bahwa PDAM ini sudah profit, jadi tidak perlu lagi ada tambahan support dari pemerintah. Gimana kira-kira menjelaskan hal ini? Jadi membangun sistem itu seperti IPA dan sebagainya, jaringan pipa itu biayanya tidak sedikit. Itu menggunakan biaya yang miliaran. Kalau dividen atau laba yang kami miliki hanya ya 1 miliar. Jadi tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang nilainya tinggi. Apalagi dalam penyertaan modal itu ada beberapa yang kita harus bangun. IPA yang kapasitas sekian, bak dan jaringan dan sebagainya, itu nilainya fantastis juga. Kemudian publik juga mesti tahu bahwa yang namanya Perumda itu target utamanya bukan pada profit, tetapi pada pelayanan. Yang penting tidak kolaps. Kan gitu. Kan intinya ya. Kalau misalkan kita mau profit ya gampang, kasih naik aja harga. Tapi ini kan bisa jadi semacam kekacauan sosial di tengah masyarakat kita kalau misalkan kita seenaknya menaikkan tarif ya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat gitu. Jadi saya pikir memang bukan pada tempatnya PDAM itu ngejar profit gitu. Karena kalau mau ngejar profit pasti di PT aja gitu. Ya kan gitu. Kan harga mesti kita naikkan atau ya seperti kayak kemarin itu yang jujur ya kebanyakan jadi slogan, kencangkan ikat pinggang. Kencangkan ikat pinggang, nggak bisa napas kita Pak. PDAM ini ya di sisi lain dia profit oriented atau bisnis oriented, tapi ada social oriented juga. Iya benar, memang ada profit orientednya, tetapi kan ada social orientednya juga. Ingat tuh kita mulai tadi kan startingnya di pasal 33 ayat 3 itu. Kan seperti itu yang kita harapkan. Oke. Nah, ini foto apa ini? Ini foto tentang pemasangan pompa. Pompa tekan ke daerah tertentu yang kemarin pelayanannya kurang maksimal. Jadi setelah terpasang pompa ini, alhamdulillah untuk wilayah Nyiur, Bogar, itu sudah terlayani dengan baik dan alhamdulillah sudah tidak ada lagi laporan bahwa di sana. Beberapa daerah kan saya masih mendengar ada keluhan-keluhan. Kemudian kan kita kalau tidak salah di Palopo ini kan sudah ada 3 sumber air baku ya. Bukan cuma Mangkaluku, Latupa. Terus jadi sekarang sudah ada 4 lokasi. 5 lokasi untuk pengambilan sumber air baku. Apa aja itu kalau di tempat kita? Jadi kalau misalnya kan ada dari Latupa 1, ada dari Mangkaluku 1, ada dari Bambalu, ya ada benar. dari Perumnas di Magandang, ada dari Balikpapan 1. Oh, Balikpapan. Kita sudah punya 5 ya. 5. Oh, keren ini Pak. Jadi masing-masing punya wilayah tersedia. Ini apa ini? Intake Bambalu nih yang ada di atas arah ke ini Latupa, ini Mangkaluku. Ya, terus Mangkaluku yang tadi. Ini Mangkaluku. Terus mana lagi tadi itu? Yang di bawahnya tadi itu ada Latupa. Ini Latupa ini pengambilannya Sungai Latupa ini. Bening ya? Ya bening. Di beberapa kota saya lihat sungainya Pak penuh sampah. Kemudian diproses kita alhamdulillah. Masih benar-benar dari alam. Itu bersyukur lah kita. Makan Perumnas ini punya. Ya, jadi pesan moralnya ini jangan merusak alam. Nanti kita nyaring air sampah. Ya, terus ini apa ini? Tadi ini Perumnas punya ini yang Tok Bulan apa? Yang melayani intake Magandang. Iya, ini Magandang. Terus lagi lanjut ke atas. Ini Magandang, ini Bambalu. Ini Bambalu. Ini Bambalu yang ketinggian itu ya. Yang ke Toraja itu, yang jalan ke Toraja. Inilah sumbernya. Keren ini. Terus ini Balikpapan yang ada di bawah di pada Lambe. Ini yang di Balikpapan ini. Pada Lambe. Oke, jadi ini sumber-sumber air baku untuk Kota Palopo.
Jadi Bambalu ini yang dibawa tadi yang ini untuk Iya. melayani wilayah utara. Iya. Yang Balikpapan ini. Iya. Ya Teluanua, termasuk sedikit masuk ke wilayah Bara, Iya. sedikit. Iya. Kemudian saya juga pernah mendengar ada inovasi yang dilakukan oleh PDAM Palopo, yaitu melakukan apa? Sistem suntik ya. Yang ketika terjadi kekurangan air, dulu kan caranya dibagi-bagi tuh keliling rumah. Iya. Terus orang cuma pakai baskom satu. Baskom satu, setelah itu habis. Nah, bisa Bapak jelaskan seperti apa ini yang dimaksud dengan sistem inovasi yang dilakukan oleh PDAM Palopo dalam rangka lebih memaksimalkan pelayanannya? Jadi begini. Ini mungkin ini fotonya nih. Ya. Ada inovasi dulu yang pernah diikuti oleh PDAM Kota Palopo. Ya. Itu namanya air disuntik, resah pun terobati. Air disuntik, resah pun terobati. Resah pun terobati. Pakai pantun dong. Ya. Ya. Jadi inovasi ini masuk dalam 33 besar di Indonesia. 33 Salah satu yang terbaik adalah besar ini di Indonesia. Ya. Dari berapa PDAM kita di Indonesia sekarang? Kabupaten kota? Hampir 400. Hampir 400. Karena rata-rata kayaknya setiap kabupaten kota sudah punya PDAM sendiri ya. Oh, seperti itu. Jadi waktu itu ya. Dulu kan dibagi-bagi Ya. melalui penampungan masyarakat yang disimpan di pinggir jalan, Ya. diisi. Ya. Akhirnya hanya sebagian saja rumah tangga yang menikmati. Ya. Habislah air Ya, tangki ini. banyak tumpah-tumpahnya Tumpah-tumpah juga. Iya. Jadi salah satu rekan di kantor itu melakukan pemikiran melalui inovasi. Ya. Bagaimana kalau kita suntik melalui jaringan perpipaan? Mm-mm. Maka dilakukan penyuntikan dengan alasan ini tidak keluar kemana-mana, harus melalui water meter. Iya. Jadi keluar water meter masuk ke dalam rumah tangga orang. Iya. Jadi tetap terbaca sebagai air penggunaan yang digunakan. Berbeda dengan menggunakan tangki dengan Iya. ini tidak terbaca. Iya. Tidak terbaca dan banyak terbuang juga. Banyak yang terbuang juga sebenarnya dengan sistem seperti itu. Jadi semua satu komplek itu bisa menikmati. Satu kali pasang ini nikmati semua. Itu jadi itu ditunggu tuh sampai habis airnya baru pergi kan? Ya. Mungkin kan sekaligus misalkan airnya habis. Jadi dihabiskan itu, kemudian ada teman yang melihat ke rumah mengontrol apakah airnya sudah mengalir atau gimana. Iya. Di ujung sana sudah mengalir atau gimana. Dia kontrol terus sampai penggunaan masyarakat itu dianggap maksimal. Iya. Karena ini sifatnya kasuistik saja. Oh, jadi kalau misalnya terjadi daerah A, airnya tidak mengalir, maka dilakukan penyuntikan seperti ini. Tapi kalau keadaan kondisi normal tidak lagi. Iya, benar. Jadi intinya PDAM berusaha supaya di setiap rumah selalu ada air. Dari layanan PDAM. Oh, keren itu, Pak. Oke. Saya mau tanya ini, tapi agak sensitif, Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, biasa. Nah, ini saya mau tanya ini. Ada beberapa sih agak sensitif ini. Tapi gak apa-apa lah saya tanya ya. Iya. Biar publik tahu gitu. Sekarang kan zaman transparansi. Gitu. Nah, di luar itu banyak yang biasa bilang gini, Pak Dirut. Itu PDAM susah. Profitnya banyak. Karena jadi ATM selalu. Gimana itu? Jadi begini. Iya. Kami ini adalah badan usaha milik daerah yang setiap tahun diaudit. Diaudit. Nah, penting ini. Yang audit ini. itu diaudit oleh BPK, BPKP maupun audit keuangan independen. Ya. Jadi semua laporan tentang penggunaan dana yang ada di PDAM transparan. Iya. Transparan untuk para auditor. Iya. Dan tidak main-main. Iya. Kalau ada salah sedikit, risikonya sangat berat. Jadi tidak ada kalau misalnya kami menggunakan uang PDAM katakanlah yang kita katakan tadi, dalam tanda kutip begitu. Kalau di PDAM nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Mungkin persepsi orang, itu padahal tidak ada. Kami ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang kan ya begitu. Yang namanya kabar burung kan sedap-sedap. Padahal belum tentu kebenarannya seperti itu. Ini gitu. diaudit. Karena itu tadi salah satu hal yang penting kita lihat bahwa PDAM itu diaudit. Dan bukan cuma audit internal, tapi ada juga eksternal yang sifatnya independen. Oh, ini ada nilai kinerja nih. BUMD air minum di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini data.
Ya, ini warna hijau ini adalah warna yang sudah sehat. Ya. Sehat. Itu di atas itu Perumdan Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Ya. Jadi ini hasil audit BPKP yang ditindaklanjuti BPP SPAM melalui Kementerian PU. Setelah dirumuskan, maka Perumda Tirta Mangkaluku ini berada pada peringkat pertama di Sulawesi Selatan. Iya. Secara nasional kami berada pada peringkat 33 nasional dari 300. Kalau di Sulawesi Selatan peringkat pertama. Iya. Dari segi kesehatan. Sehatnya. Ya. Nah, kalau nasional 33 dari kurang lebih hampir 400. Hampir 400 PDM. Wah. Kami sama dengan Pamjaya Jakarta. Keren, sama dengan Pamjaya Jakarta. Ya. Keren. Salah tahun ini, tahun 2023 audit nanti itu kita naik lagi pada level 3,77. Kalau level tertingginya itu gimana sih ukurnya? Itu kalau sesuai audit ada yang sudah mencapai 4 sekian. Nah, itu rata-rata yang saya lihat itu dari atas kami itu adalah PDP besar. Seperti Malang, Surabaya, Palembang, Tirtamusi Banjarmasin. Pokoknya PDM Bogor apa semua yang besar-besar lah. Yang rata-rata di atas pelanggannya di atas 100.000. Ada yang sampai 500.000. Tapi yang jelas angka ini adalah bukti nyata bahwa PDAM Kota Palopo berada pada tingkat pertama untuk kesehatan perusahaan di Sulawesi Selatan. Oke, itu sudah dulu itu. Nah sekarang saya ingin tahu lebih jauh. Kita sudah panjang tadi nih cerita Pak Dirut. Kita mesti kasih lihat juga ke publik. Apa sih prestasi PDM dari waktu ke waktu ini? Ya kan? Ya, jangan sampai kan kita cuma dianggap hanya cerita gitu, tapi tidak ada yang bisa kita perlihatkan sebagai bukti prestasi kita. Dari perjalanan waktu ke waktu, mungkin sebelum Pak Tawakal ada direksi sebelumnya yang juga memperlihatkan prestasi sampai ke zaman hari ini Pak Tawakal sebagai Dirut di PDM Palopo. Bisa kita kasih lihat mungkin. Ini ada tahun 2017 pelayanan publik yang ditempatkan di Jawa Timur kemarin. Bapak Wali Kota menerima penghargaan itu sebagai salah satu PDAM yang pelayanan publik terbaik 2017. 2017 Pak Wali Kota menerima dari Kementerian Pak Menteri kemarin ini. Pelayanan publik pameran dan simbiosis pelayanan publik di Jawa Timur tahun 2017. Ya, pelayanan publik. Itu berbentuk sertifikat. Ada yang lebih keren lagi. Ada lagi. Ini apa ini? Ini pada tahun 2022 kemarin kami mendapatkan penghargaan secara nasional. Perpamsi Award. Perpamsi Award. Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia. Jadi hanya ada 11 PDAM di Indonesia mendapatkan penghargaan seperti ini. Ini yang diundang yang dapat penghargaan saja atau seluruh hadir? Seluruh Indonesia hadir. Tapi yang naik di sini hanya 11 orang gitu. Gak enak dong duduknya di bawah yang naik di sini. Supaya mereka termotivasi. Jadi dari hampir 400 PDAM yang naik ke sini hanya 11. Hanya 11 PDAM. Termasuk salah satunya adalah Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Kasih jempol 2. Luar biasa. Ini ada di sebelah sini nih. Ini Pak Wali Kotanya pasti keren. Itu ini Golden Achievement. Ini Golden Achievement yang diberikan oleh Wali Kota Palopo. Pada waktu itu karena berhalangan beliau, Pak akhirnya mewakili. Ini di Bali kemarin penyerahannya. Salah satu bukti bahwa Golden Achievement. Pencapaian keemasan gitu. Ini luar biasa ya. Ini di Jawa di Bali kemarin. Di Bali. Ada yang lebih. Ada lagi? Masih ada. Ini yang terakhir nih. Nah, ini apa ini yang terakhir? Top BUMD Award. Top BUMD Awards tahun 2023.
Pernah diterima juga di tahun 2018 kalau saya tidak salah. Itu ada top BUMD juga yang diterima oleh Pak Wali Kota. Tahun itu. Untuk yang kedua kalinya ini, kita mendapatkan kembali di 2023 BUMD Award. Wah, luar Jadi biasa. hanya satu di Sulawesi Selatan yang mendapatkan ini, ada PDAM Kota Palopo. Hanya satu. Satu di Sulawesi Selatan. Catatannya hanya satu di Sulawesi Selatan yang dapat top BUMD Awards, yaitu Kota Palopo. Makassar hanya dapat BUMD Award tapi air limbah. Ya, dan mesti diperjelas juga wali kotanya adalah itu beliau Bapak Haji Judas Amir. Keren ya. Motivasinya luar biasa. Iya. Bapak Wali Kota. Nah, sekarang saya ingin tanya sedikit nih tentang Pak Wali Kota. Gimana sih pengaruhnya terhadap perkembangan PDAM, terutama di 10 tahun terakhir beliau jadi wali kota? Luar biasa. Ya. Kepedulian beliau sebagai wali kota Palopo itu sangat luar biasa, terutama yang kami rasakan di PDAM. Ya. Baik waktu masih berstatus sebagai PDAM, maupun PAM Tirta Manggaluku maupun berubah jadi Perumda Tirta Manggaluku Kota Palopo. Perhatian beliau sangat luar biasa. Pokoknya hal-hal yang dia lakukan itu inovasi-inovasi apa dan sebagainya, silakan berkembang. Saya mensupport dari belakang. Sungguh luar biasa pengabdian Bapak Wali Kota selama 10 tahun ini, hampir 10 tahun di akhir masa jabatan beliau itu. Luar biasa. Dan ini perlu kita kenang sebagai salah satu juga Bapak Air Minum Kota Palopo. Iya, benar. Bapak Air Minum Kota Palopo. Wah, keren luar biasa. Julukan itu, Bapak Air Minum Kota Palopo. Karena perkembangan yang sangat pesat di masa beliau. Siap, keren, keren. Ya, saya termasuk yang sangat merasakan itu. Hampir tidak pernah bermasalah di tempat saya. Iya, luar biasa. Oke, Pak Dirut, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, yang jelas saya melihat bahwa PKM-nya ya, apa tadi? KPM. Singkatan dari apa tadi? Kuasa pemilik modal. Kuasa pemilik modal. Mewakili pemerintah daerah. Ya, mewakili pemerintah daerah dalam hal ini wali kota dan segenap organisasi PDAM Kota Palopo, Tirta Manggaluku namanya ya. Sudah melakukan sinergi yang sangat baik untuk bisa memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat, terutama dalam hal kita bicara air sebagai sumber kehidupan yang sangat penting. Ada closing statement yang ingin disampaikan sebelum kita tutup podcast kita? Jadi kami menganggap bahwa air minum di Kota Palopo itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Karena sekarang ini untuk Kota Palopo, untuk wilayah kota, tidak ada lagi air yang bisa digunakan lainnya selain air melalui PDAM. Jadi ke depan ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, maupun yang lainnya, stakeholder yang ada, harus mendukung PDAM secara utuh. Supaya pengembangan untuk air minum di Kota Palopo ini, kontinuitasnya terjamin. Artinya K4, kontinuitas, kualitas dan sebagainya itu dapat kita rasakan di Kota Palopo. Kami siap mengembang amanah sebagai operator. Operator di Perumda, amanah itu dari Bapak Wali Kota maupun didukung oleh DPRD Kota Palopo. Siap. Jadi 3 sekawan ini mesti benar-benar, karena yang harus dilayani ini adalah masyarakat. Jadi mulai dari wali kota, pemerintah daerah dalam hal ini, kemudian wakil rakyat, dan terakhir operatornya Perumda Tirta Manggaluku. Oke, Bapak Insinyur Tawakal MM, terima kasih sudah hadir di Ratona Solusi. Terima kasih.